Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Facebook? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga bahagia selalu. Seperti janji saya, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 ini telah membuat sekolah ditutup dan membuat pembelajaran dialihkan dari sekolah ke rumah. Namun pada kenyataannya, sekolah di rumah itu tidak mudah. Ada banyak tantangannya. Di antaranya kecakapan orang tua yang tidak sama dengan guru. Ya wajar kan kalau guru mereka belajar beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun agar bisa menjadi guru. Sementara orang tua tidak punya pengetahuan mengenai hal itu. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, yakni Uda Satriwan Salim. Kita masih menunggu beliau. Beliau adalah seorang aktivis pendidikan yang juga seorang pendidik yang berdinas di kita tunggu ya, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah mau nonton live ini, terima kasih ya sudah hadir hari ini. Kita masih menunggu kedatangan Uda Satriwan Salim. Kabar, halo, terima kasih Bang Azrul, jempolnya. Mantap kali jempolnya nih. Lain kali kapan-kapan kita live bareng Bang. Kita masih menunggu Uda Satriwan Salim ya. Saat ini katanya tadi lagi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk membahas mengenai anak sekolah yang di Nganjuk yang tidak naik kelas. Tunggu ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau nonton. Kita masih menunggu Uda Satriwan Salim nih untuk hadir. Kita akan berbincang mengenai belajar dari rumah. Seperti kita ketahui, sekolah yang berada di luar zona hijau itu masih menggunakan pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Jadi kalau asal teman-teman ketahui, belajar dari rumah ini tidak melulu melalui daring, tapi juga melalui bisa dengan dibagikan modul atau seperti yang dilakukan orang tua saat ini nih. Mereka mengambil tugas ke sekolah, terus kemudian minggu berikutnya mengantarkan tugas yang sudah dikerjakan ke sekolah. Kemudian kalau di daerah-daerah lain, kalau di daerah-daerah 3T, itu mereka menggunakan radio, menggunakan RRI, dan ataupun menggunakan TVRI. Kalau di TVRI kan ada tugas, maksudnya ada program belajar dari rumah. Melalui program tersebut, anak-anak bisa belajar melalui televisi. Nah, teman-teman, kita masih menunggu kedatangan Uda Satriwan Salim ya. Ini belum ada komen, belum ada muncul di sini. Uda Satriwan kalau udah muncul tolong di ini komen ya. Jadi ini beliau emang lagi di KPAI ya. Kita masih menunggu Uda Satriwan Salim. Sebenarnya saya juga sebagai orang tua agak bingung juga sih, gimana sih belajar di rumah yang menyenangkan itu. Apalagi sebagai seorang ibu itu kan nggak mudah, apalagi seorang ibu pekerja. Jadi dia multi tugasnya itu banyak, mulai dari ia seorang ibu, ia seorang pekerja, perempuan pekerja, dan juga seorang guru. Nah, bagaimana caranya supaya
agar semuanya bisa berjalan beriringan. Nah, itu makanya kita tunggu kedatangan dari Uda Satriwan ya. Kita nggak lama bincang-bincangnya, sekitar 15 menit aja. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Terima kasih jempolnya. Ini bukan. Kok belum bisa ya? Oke. Oke. Saya add ya, saya coba add. Udah tuh, Udah Satriwan tolong ini request. Nah, di request. Saya coba nih. Saya coba invite ya. Oke. Oke. Coba di ini ya, accept dah. Nah, saya udah invite nih. Kita tunggu ya. Mana caranya? Udah muncul belum dah? Nah, ini udah bisa nih kayaknya. Oke, saya add ya. Oke. Accept dah. Udah bisa itu. Oke, saya add lagi dah. Oke. Di answer juga dah. Maaf ya teman-teman. Ini kita bentrok juga nih dengan kegiatan di acara lain. Dah. Udah muncul belum dah? Teman-teman mohon sabar menunggu ya. Kita masih menunggu kedatangan Uda Satriwan. Ini ada kendala teknis sepertinya. Dah, di accept dah. Ini saya add nih. Oke. Udah nih, udah di add, udah di adding tuh. Nah, kan bisa kan? Nah, iya. Aduh. Oke. Lagi sibuk banget kayak dah. Ini baru dari KPAI, ini di mobil. Jadi kami baru melanjutkan laporan anak-anak siswa dari Nganjuk itu baru melaporkan secara resmi kepada KPAI, diterima oleh bagian pengaduan dan juga diterima oleh langsung oleh Ibu Retno Listiarti. Wah, mantap dah. Siap. Gimana Uni nih? Gimana? Terima kasih ya dah, udah hadir nih bersama saya nih di acara bincang inspiratif, bincang seru. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja dah. Ya, siap. Mengenai topik kita hari ini dah, mengenai pembelajaran dari rumah. Kan sekolah-sekolah yang berada di selain zona hijau, mereka kan belajar daring itu dah, belajar di rumah gitu. Ya, PJJ online dan PJJ offline ya. Daring luring, oke. Ya, betul. Nah, masalahnya nih kalau yang punya orang tua bekerja, itu kan tidak mudah. Ya. Dan muncul banyak keluhan-keluhan dari orang tua gitu dah. Ya. Nah, itu kalau menurut Udah kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Apakah gurunya yang kurang cakap atau orang tuanya yang nggak bisa mendidik anak gitu? Ya, yang pertama terima kasih ini
Uni Indri nih, Mbak Indri, teman senior kita nih dari Antara. Yang pertama, dalam hal PJJ, ini kan tanda kutip sebuah keterpaksaan gitu demi keselamatan anak dan guru, maka pemerintah kan membuat model PJJ daring dan luring. Nah, memang di awal-awal PJJ itu FSGI bersama KPAI sudah melakukan survei seluruh Indonesia. Itu kalau nggak salah ya di akhir April ya, dan di awal Mei itu kami sudah sampaikan hasilnya juga secara resmi kepada pemerintah. Pada poinnya adalah intinya anak-anak memang mengalami sebuah kekagetan ya, dan mereka juga suntuk gitu ya, bete lah gitu kalau kata anak sekarang itu. Mereka bete belajar selama PJJ ini. Nah, di antara faktor yang membuat mereka bete itu jenuh itu adalah metode pengajaran dari guru. Nah, ini kan otokritik juga nih buat kita gitu ya. Nah, karena saya mengajar SMA juga, jadi otokritik buat kita. Ini khusus yang daring gitu ya. Misalnya yang membuat jenuh itu metode guru selalu di awal-awal itu ya selalu tugas gitu kan. Belum menggunakan metode yang variatif. Ya sebenarnya beginilah ya. Sebenarnya ketika kita belajar normal pun, kalau kita mau survei ke siswa, saya yakin siswa itu pasti jenuh dengan guru-guru yang metodenya hanya satu arah gitu loh. Ya, jadi ini sebenarnya persoalan tidak hanya selama PJJ. Sebelum PJJ pun guru-guru itu ada mendapatkan kritikan dari anak-anak ketika guru tidak atau belum mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif gitu kan, pembelajaran yang kreatif dan bermakna gitu bagi anak kan begitu, sesuai dengan kebutuhan anak. Satu. Nah, terkait orang tua begini, kita harus balik kepada filosofinya Ki Hajar nih ya, teman-teman yang sedang menonton juga, kita harus kembali kepada filosofinya Ki Hajar bahwa ada tripusat pendidikan namanya. Jadi pendidikan itu pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab perguruan alias sekolah, kalau sekarang disebutnya sekolah, kalau dulu disebutnya perguruan. Nah, tetapi ada dua entitas lainnya yang juga punya tanggung jawab dalam melakukan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama tentu ada tanggung jawab sekolah, ya kan, perguruan, ada guru di dalamnya, ada tenaga pendidikan. Yang kedua ada masyarakat, ya kan, yang kemudian kita kenal dengan pendidikan non formal itu, ya kan. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab rumah tangga alias keluarga, yang kemudian kita kenal dengan pendidikan informal. Jadi, pendidikan memang tidak bisa kita lepaskan dari tiga entitas ya yang memiliki tanggung jawab yang sama-sama besar mestinya, ya kan. Jadi ada keluarga yang pertama, yang kedua ada sekolah, yang ketiga ada masyarakat. Ini nggak bisa dilepaskan. Tetapi dalam perkembangan sejarah pendidikan dan sejarah persekolahan di Indonesia ini, lebih-lebih ya ketika negara makin dominan ya gitu ya, di zaman Orde Lama, Orde Baru apalagi gitu ya. Jadi memang fungsi peran negara itu memang akhirnya dominan dalam tanggung jawab pendidikan dan pengajaran ini, sehingga cara pandang masyarakat adalah bahwa anak ini ya kan harus disekolahkan alias dititipkan kepada sekolah, yang mana sekolah itu berada di bawah sistem pendidikan nasional alias negara. Nah, sehingga yang menjadi paradigma masyarakat sampai sekarang adalah bahwa ibu ayah bekerja, ya kan, sedangkan anak sekolah. Siapa yang punya tanggung jawab terhadap pendidikan di sekolah anak? Ya itulah guru, kan begitu. Nah, itu memang yang itulah yang menjadi paradigma kita yang sudah berurat berakar di negara ini. Dan saya rasa ini juga mungkin menjadi persoalan internasional sekarang. Kalau menurut data dari Bank Dunia yang saya kutip itu 1,3 miliar lebih anak-anak dunia yang sekarang BDR atau PJJ ya, belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Di Indonesia itu ada 68 juta. Itu data Bank Dunia juga. 68 juta. Saya rujuk kepada data Bank Dunia, websitenya Bank Dunia, itu di bulan Maret April kemarin gitu ya, yang belajar dari rumah. Nah,
Jadi memang ini size yang sangat besar sekali. Jadi kita belum punya presiden sejarah kayak gini. Makanya saya memahami guru gagap, orang tua gugup dalam mengelola PJJ, ya kan, dalam mengelola BDR ini. Ini ada yang berkomentar. Ini silakan nih Uni Indri. Itu dulu sementara Uni Indri. Oh iya. Dari iya, Kori iya Olivia. Iya nih dari Mbak Kori. Ini teman saya juga ada wartawan juga. Dia ngasih masukan ini. Ibu-ibu bukannya nggak siap nih sekolah virtual, tapi kita nggak siap kalau dipermanenkan katanya. Iya. Khususnya ya wacana soal mempermanenkan PJJ ya, itu dah. Dari Mas Menteri waktu itu betul. Iya, jangan diperpanjang apa nih? Perpanjang lah. Jangan diperpanjangan lah dengan wacana metode pendidikan baru yakni belajar. Oh iya betul. Ini yang nonton yang menyaksikan ini kawan-kawan guru banyak, ini kawan-kawan saya juga, ada Pak Atik, ada Bu Ratu ini SMA dari Jakarta, ada Pak Akik dari Jawa Barat, ada Bu Linda ini Ibu Wakil Rektor, Ibu Rektor, mohon maaf. Mantap. Ibu Rektor, terima kasih Bu Rektor sudah menonton juga. Ini yang terbaca di saya ya, yang lain juga tanpa pasti kami menghargai partisipasinya. Nah, Mas Menteri memang beberapa waktu lalu mewacanakan ya di DPR, ini memang banyak wacana juga ini ya. Kebanyakan wacana ini. Yang wacana tersebut, mohon maaf ya, ini banyak disalahpahami juga oleh kawan-kawan nih, termasuk guru atau kawan-kawan media. Apa? Seolah-olah Mas Menteri akan memperpanjang PJJ. Jadi Mbak Kori, sepemahaman saya nggak seperti itu. Dan akhirnya kan sudah diklarifikasi juga. Sepemahaman kami dari FSGI, Mas Menteri itu akan mempermanenkan akan permanen gitu loh. Kita akan butuh sampai kapanpun terhadap yang namanya metode digital dalam pendidikan. Jadi bukan mempermanenkan PJJ, bukan. Kalau mempermanenkan PJJ, gedung sekolah saya mau diapain? Ya, gedung-gedung sekolah negeri Uni di Indonesia itu jumlahnya SD, SMP, SMA termasuk SLB itu Kemdikbud ya, data Kemdikbud 2017-2018 itu 300.000 lebih. Ya, 300.000 lebih gitu yang statusnya sebagai sekolah negeri. Ya nggak mungkin lah. Nah, yang dimaksud adalah mempermanenkan digitalnya ya. Metode digital ini akan dipakai. Yang kedua, nanti tentu pendidikan ini di masa mendatang, saya punya bayangan juga seperti itu ya, punya imajinasi. Yang namanya blended learning. Blended learning itu, ya wacananya bikin ibu-ibu emosi, Pak, maaf ya. Betul. Guru-guru yang misinformasi juga emosi kan gitu ya. Tapi kan akhirnya kami membaca utuh gitu. Nah, jadi kembali yang tadi, jadi saya membayangkan suatu hari nanti itu kita blended learning, kawan-kawan semua. Jadi misalnya bisa aja nanti guru itu cuma 3 hari 4 hari mengajar yang tatap muka, sehari tatap maya, ya kan? Siswa juga bisa seperti itu, gitu. Ini di bayangan saya saja ya, gitu. Jadi misalnya kalau di kampus sudah, karena di kampus itu ini di sini ada Ibu Rektor juga ya, Rektor UNJ. Di kampus beliau juga dosen. Di kampus sudah blended learning itu sudah lama. Karena apa? Dosen itu punya tanggung jawab yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada kalanya dosen sedang penelitian atau sedang pengabdian, ya nggak? Atau sedang tugas dinas ke daerah, keluar. Tapi kelasnya kan tetap bisa diajarkan, tetap tidak ditinggalkan ini, tetap mengajar. Betul. Nah, jadi mengajar entah dari mana mengajar. Ya ketika dia bertugas misalnya dia Jakarta mengajar, dosen di Jakarta. Ada tugas ke Papua misalnya, ya mengajar dari Papua. Ya kan, menggunakan tatap maya. Ini namanya synchronous learning namanya. Kalau dalam teknologi pendidikan, ya di sini banyak ahlinya ini ya. Jadi teknologi pendidikan ini namanya synchronous learning. Jadi sama menggunakan media saja gitu, tatap muka tapi menggunakan perangkat. Tatapan langsung, bertemu langsung tapi menggunakan perangkat. Jadi pengajaran kelas tidak ditinggalkan, kewajiban lain yaitu penelitian pengabdian masyarakat juga tidak ditinggalkan. Itu yang namanya blended learning yang sederhana lah gitu ya, atau kombinasi.
atau Mas Menteri menyebut apa, hybrid learning gitu ya, kalau nggak salah dia nyebutnya hybrid. Iya, ya model hybrid ya. Hybrid. Nah, kami bilang jangan hybrid lah, itu kan bahasa asing. Ya kombinasi aja ya. Iya. Mungkin karena keseringan di luar negeri ya, jadi bahasa asingnya selalu dipakai. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin sambil belajar juga Mas Menteri. Jadi pendidikan kombinasi atau pendidikan campuran atau pendidikan hibrida. Kayak roti ya jadi dah. Nah, kayak roti betul ya kan sambil jadi pedagang kan. Karena nah, jadi saya membayangkan seperti itu. Jadi ini mungkin sambil latihan lah kita bahwa pendidikan itu butuh terhadap digitalisasi dalam pembelajaran khususnya, maksud saya itu sebuah keniscayaan. Makanya saya mengapresiasi kawan-kawan guru di survei kami juga kemarin itu 67%, saya ingat saya 67, sekian persen guru-guru itu selama PJJ ingin mendapatkan pelatihan-pelatihan dari pemerintah. Itulah makanya kami melihat sekarang data menunjukkan ada tren kenaikan guru-guru itu ikut pelatihan-pelatihan daring. Ya, sekarang ini di Jakarta ya, saya apresiasi kepada Dinas Pendidikan DKI itu, mereka sering mengadakan pelatihan-pelatihan daring tuh. Ya, saya pernah ikut juga beberapa kali dengan Ibu Dinas Kepala Dinas Pendidikan. Nah, Jawa Tengah juga seperti itu. Ini yang saya tahu aja ya gitu. Tentu daerah-daerah yang punya internet, pasti yang masuk internet, yang gurunya juga punya punya gawai atau punya laptop. Nah, jadi ada tren kenaikan pelatihan. Ini kenapa guru-guru ikut pelatihan-pelatihan online? Ya tadi supaya anak-anak terlayani. Tujuan akhirnya adalah anak harus terlayani. Bagaimanapun pendidikan ini orientasinya adalah untuk memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan. Kalau bahasanya Ki Hajar apa? Guru itu harus menghamba kepada anak, kan begitu. Gitu loh nih. Iya, betul dah. Nah, tapi masalahnya dah bagaimana dah menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan selama belajar daring gitu dah, selama tatap maya ini. Ya, yang pertama ada guru-guru di daerah yang bertanya ke saya di daerah 3T yang mereka nggak punya internet. Kami sering webinar juga. Pak Satriwan, bagaimana caranya? Kami di sini tidak ada internet, ya kan, bahkan tidak ada laptop, gawai aja nggak punya anaknya gitu ya, HP gitu ya, apalagi laptop. Saya mengatakan begini, teknologi yang tepat, yang efektif bagi pendidikan sekarang ini adalah teknologi yang ada. Saya ulangi lagi. Artinya teknologi apapun yang mereka punya, yang penting anak bisa difasilitasi. Jadi jangan bergantung kepada HP gawai, laptop. Jadi HP gawai, laptop ini memang bisa digunakan bagi yang punya kan, dan bagi yang ada kan. Nah, kalau anak-anak kita, guru-guru di daerah 3T itu tidak punya, nggak usah jauh-jauh deh. Di Kota Bogor sendiri nih ada 11% PJJ yang terlaksana secara luring. Kenapa? Karena internet belum bagus dan siswanya nggak punya gawai. Ini Kota Bogor yang Istana Presiden ada di sana. Tetangganya Jakarta. Nggak usah jauh-jauh ke NTT dah. Nggak usah jauh-jauh ke Maluku Utara. Ya karena itu. Jadi ketika guru-guru di daerah bertanya ke saya, teknologi apa yang tepat digunakan selama PJJ daring? Karena kami nggak punya gawai anak-anak. Saya menjawab, teknologi yang ada dan bisa dipakai. Artinya apapun resources-nya, sumber dayanya, guru kunjung ke rumah, ya kan, guru kunjung ke rumah, misalnya mata pelajarannya apa ya, misalnya mata pelajaran sosiologi, ya kita bisa mengamati ya ke balai adat gitu kan, tentu dengan protokol kesehatan ya, kalau daerah itu misalnya zonanya tidak hijau gitu. Kalau zonanya memang belum pernah terkena COVID kan ada tuh ya, dan hijau gitu, ya tidak apa-apa diselenggarakan secara langsung. Jadi anak ajak ke balai adat, ke balai desa, berbicara struktur sosial misalnya, ya kan. Jadi justru itulah pengalaman yang bermakna bagi anak, ya kan, dia langsung turun, ya kan, ke objek pembelajaran atau ke tempat yang dia pelajari itu, observasi langsung gitu loh. Kalau anak-anak Jakarta kan ngelihatnya dari internet lagi. Iya, kalau gurunya punya literasi digital. Kalau enggak kan jangan-jangan yang dia jadikan sebagai bahan referensi itu sumbernya hoax misalnya gitu kan. Jadi anak-anak yang di daerah itu sebenarnya kalau guru-gurunya
tadi ya sebenarnya punya pemahaman yang baik terhadap pengelolaan PJJ, walaupun itu tidak ada internet, sebenarnya bisa gitu. Saya katakan tadi, teknologi yang tepat adalah teknologi yang ada. Itu aja. Kalau teknologinya ada nih tapi nggak bisa, ya susah juga. Jadi teknologi yang ada dan bisa dipakai. Sekarang di Jakarta, ada teknologi HP gawai, tapi gurunya gaptek gimana? Nggak bisa juga kan. Makanya saya katakan tadi, teknologi yang apakah yang efektif dipakai selama PJJ? Saya jawab 2. Teknologi yang ada dan bisa digunakan. Teknologi itu jangan berpikir selalu berkabel-kabel. Jangan berpikir bahwa teknologi itu sesuatu yang ada aliran listriknya. Ya kan? Kemudian, ya nggak? Ada kabelnya, ada baterainya, ya nggak? Tidak, gitu. Iya. Di daerah-daerah tadi saya katakan, belajar IPA langsung bawa ke kebun, ya kan, ke sungai misalnya, atau ke ladang misalnya. Saya pikir itu. Dan saya yakin kawan-kawan guru kita di daerah 3T sudah melakukan itu. Kawan-kawan kami di Serikat Guru sudah melakukan itu. Di Bima misalnya, Kabupaten Bima. Langsung datang ke rumah. Bahkan guru-guru kami di Bima itu ya mengajar kontekstual, ya, itu namanya kontekstual teaching and learning, pembelajaran kontekstual. Jadi belajar anak sesuai dengan kondisi dan konteks daerah dan sumber daya yang dia punya, gitu. Itu sudah dilakukan. Oke, dah. Berarti nggak harus misalnya nggak punya HP langsung tiba-tiba beli HP karena pembelajaran daring ini, gitu dah. Nah, kita juga nggak bisa memukul rata. Jadi kayak gini, memang DKI saja saya dapat laporan masih ada anak SMA dan SMP, baik negeri swasta, yang mereka nggak punya gawai. Punya sih, yang punya ibunya atau ayahnya, satu. Saya udah dapat laporan misalnya, dia punya cuma 1, Pak. Ya, kamu punya, siapa yang punya? Itu pun dipegang ayah saya sebagai ojek online. Nah, maksud saya adalah, kalau untuk level Jakarta, ya anak-anak yang pegang KJP, sudah dari kemarin mestinya Pemda intervensi. Kalau bisa anak yang tidak mampu itu disediakan oleh negara, oleh Pemda. Ya kan? Misalnya formatnya dipinjamkan. Ya syukur-syukur diberikan, dihibahkan oleh negara. Gitu loh. Nah, sekarang tugasnya kepala sekolah dan kepala dinas mendata berapa anak yang tidak punya gawai sehingga tidak bisa PJJ daring di Provinsi DKI Jakarta yang APBD-nya tertinggi ini. Itu loh. Tapi sudah terwujud belum dah? Udah terjadi belum hal semacam itu? Belum. Belum. Makanya sok ditanya apa jadi Sunda tuh ya. Saya ini orang awal dan separuh Sunda juga. Jadi tanya ke kepala dinas, punya nggak data berapa anak yang miskin pemegang KJP yang tidak bisa belajar PJJ daring karena dia nggak punya gawai. Itu harusnya itu diberikan intervensi, apalagi di daerah. Nah, jadi kalau di daerah-daerah yang mereka tidak masuk listrik, internet, kan itu datanya ada 56.000 sekolah yang selama PJJ ini nih tidak belajar tidak bisa menikmati internet, tidak bisa menikmati sumber belajar yang luas gitu. Karena apa? Karena mereka nggak ada internet, bahkan nggak ada listrik. Itu data Kementerian Kemenko PMK. Oke, berapa jumlahnya? 46.000 lebih satuan pendidikan. Ini yang harus diintervensi oleh lintas kementerian. Kemdikbud, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian Kominfo, gitu ya. Kenapa BUMN? Ya kan ada Telkomsel di situ. Ya nggak? Bisa menambah hotspot sehingga anak bisa belajar. Termasuk Kementerian Desa Uni. Kenapa? Karena di desa-desa itu banyak sekolah-sekolah, madrasah-madrasah ibtidaiyah. Ya nggak? Nah, yang mereka juga tidak teraliri oleh internet, listrik. Makanya FSGI menawarkan solusi kepada mereka, yaitu bisa nggak desa-desa itu, balai-balai desa dijadikan sebagai sentra pendidik pembelajaran selama PJJ dengan protokol. Tentu dengan tentu dengan protokol kesehatan ya, gitu misalnya. Desa-desa itu. Karena apa? Siswa yang nggak punya laptop komputer, ya kan, ya balai desa kan punya, ya kan, gunakan dana desa tuh.
Uni Indri tahu nggak, dana desa itu ternyata diambil dari dana pendidikan yang 20% loh. Jadi anak itu berhak, guru itu berhak menikmati dana desa untuk pendidikan selama darurat ini gitu. Itu belum dilakukan. Kita baru tahu juga nih dah. Oh. Kita baru tahu juga nih dana desa diambil dari dana pendidikan nih, anggaran pendidikan. Itu diambil dari anggaran pendidikan. Saya dapat informasi langsung ya berapa kali tuh dari Ketua Komisi 10 langsung ke FSGI. Oh, oke dah. Dah, kalau udah sendiri nih kan seorang guru ya, sekarang kan ngajar daring juga. Ya. Gimana metode yang diajarkan kepada siswa-siswanya nih? Ya, kami metodenya memang daring. Sekolah kebetulan memfasilitasi juga kan internet, kemudian komputer gitu, Zoom, kita pakai Zoom. Terkadang saya pakai Line, Line Call. Kan bisa juga menggunakan media lain kan. Jadi kita ngobrol diskusi dengan anak menggunakan grup Line atau Zoom, tapi yang keseringan sih Zoom ya. Kalau yang grup lain itu hanya kelas saya aja, maksudnya kebetulan saya wali kelas juga. Jadi anak-anak ini memang selama PJJ kemarin saja 3 bulan itu, saya menikmati, anak-anak ini menikmati betul ya ketika saya menggunakan cara setiap minggu itu yang berubah-ubah. Jadi nggak monoton itu aja. Berubah-ubahnya gimana tuh? Misalnya di minggu pertama, waktu kami baru PJJ itu, di minggu pertama kami tatap muka lewat Zoom, oke? Betul. Itu diskusi lah tatap muka tentang kebetulan materinya tentang ancaman negara lah. Masuklah COVID sebagai ancaman negara kan. Itu materi saya kebetulan guru pendidikan kewarganegaraan. Nah, masuk tuh materi itu. Minggu keduanya kami belajar melalui e-learning-nya sekolah. Kebetulan sekolah kami punya e-learning juga, ya kan? Jadi ada diskusi di situ. Tapi nggak tatap muka, nggak tatap maya, nggak, tapi lewat chat. Oke, lewat e-learning yang sekolah lah, ya namanya e-labs gitu. Minggu ketiga kami tatap muka lagi. Nah, metode pembelajarannya debat, ya kan? Bagi anak-anak itu, bagi teman-teman kelas 10 itu, saya lupa kelas 10 apa kelas 11 waktu itu. Ancaman negara ini sekarang korupsi, terorisme atau COVID. Gitu kan. Itu mereka, waduh, sampai saya pusing nih. Itu semangat ya. Betul, mereka minta. Karena kan durasi belajar kita sekarang dikurangi hanya 1 jam. 1 jam murni ya. Kalau di jam pelajaran cuma 30 menit gitu. PPKN kan cuma 2 jam, alias 1 jam doang kan kita belajar. Nah, mereka sampai minta beberapa sesi sampai malam. Kepotongnya asar sama maghrib doang, bayangkan. Saya harus layani, mau nggak mau. Ya kan, karena mereka, Pak lagi dong Pak, kami, saya argumennya belum kuat nih Pak. Karena kan mereka pengen nilai yang tinggi tentu ya, gitu. Tentu, tapi jujur saya bilang, waduh, saya harus ngajar kelas lain juga. Ya nggak apa-apa Pak, kami pengen ini. Oke, saya ngajarin mereka. Kita tetap diskusi, debat, metodenya, sampai sesinya sampai malam. Itu saya ingat banget itu ya. 2 kelas itu ya. IPS, saya ingat saya anak IPS itu. Jadi, ya buktinya alhamdulillah mereka tertarik gitu kan. Jadi, guru memang harus menggunakan, pertemuan keempat baru tugas. Beda-beda kan? Oke. Nah, yang ditemukan oleh survei FSGI bersama KPAI itu di awal-awal April, di awal Mei itu, ya setiap pertemuan, setiap pertemuan guru ngasih tugas terus. Iya, itu tidak. Itu yang pusing buat anak-anak. Orang tua. Rempong orang tua, betul. Apalagi orang tuanya juga pekerja kaum urban, ya kan? Iya. Jadi anaknya 4 lagi, coba. Anaknya 4 lagi kan? Nah, ini kan pusing, anak 4, kerja juga, suami istri. Tugas semua. Atau anak 2 deh. Suami istri kerja, anak dua-duanya sekolah, tidak punya ART, nggak punya asisten rumah tangga, coba. Nah, jadi kembali ke yang tadi, kami meminta kepada kawan-kawan guru untuk tadi, 1, jangan lagi berorientasi kepada penyelesaian kurikulum, ya kan? Apalagi sekarang Mas Menteri sudah merelaksasi, ya kan? Mas Menteri sudah membuat relaksasi gitu. Nah, yang kedua adalah guru-guru sekarang sudah makin banyak ikut pelatihan-pelatihan. Nah, ini kan tanda-tanda positif, pelatihan-pelatihan pengelolaan PJJ agar PJJ-nya bermakna. Nah, ini belum ada survei terbaru nih ya. Guru-guru sekarang ini insya Allah nanti FSG juga akan survei ya.
Ini saya lagi dengan Pak Heru ini, dengan Sekjen FSGI juga dan kawan-kawan. Ini baru dari KPAI. Nah, jadi apa namanya yang membuat stres itu anak-anak yang tadi di awal-awal itu tugas-tugas saja setiap pertemuan gitu, Mbak. Iya. Nah, pengalaman saya pribadi begitu. Pengalaman pribadi saya tadi itu yang dinikmati oleh anak-anak. Alhamdulillah ya gitu. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau kasih pertanyaan boleh nih di kolom chat gitu. Sampai saat ini belum ada sih dah. Ya, berarti baru tergantung ya. Kreativitas guru ya dah. Oh iya berarti pasti. Tergantung kreativitas guru ya dah. Kreativitas guru adalah kunci. Intervensi negara juga jangan dilupakan. Ya semuanya lah ya. Kita kan nggak bisa hitam putih ya. Guru punya andil itu betul. Orang tua juga punya kontribusi betul. Negara memfasilitasi itu kewajiban negara kan begitu. Oke, dah berarti kombinasi antara dua itu dah. Tiga lah ya. Tiga ya, dah. Oke dah. Guru, orang tua, dan negara. Oke dah. Tripusat pendidikan itu ya dah. Iya betul tripusat. Ya walaupun konteksnya kalau negara itu masyarakat. Iya. Oke lanjut. Masyarakat ya. Oke dah. Kalau ini kan selama ini kan guru ini selama pandemi ini kan guru berinisiatif sendiri kan meningkatkan kompetensinya. Kalau peran dari pemerintah seperti apa? Apakah sudah ada fasilitas seperti yang itu gitu? Ya misalnya kemarin ya laporan ke kami, ini mah nyuwun sewu ya. Ada misalnya di Sulawesi Tenggara itu di beberapa kabupaten itu belum optimal ya, bahkan ada yang dinas yang belum memberikan pelatihan gitu ke gurunya. Di Konawe Selatan itu pernah ya. Semoga sekarang sudah ada nih karena beberapa waktu lalu sedikit guru di sana, anggota kami yang di Konawe Selatan itu sudah dipanggil akhirnya oleh dinas gitu ya, karena tanda kutip mengkritisi itu bahwa ini belum ada nih intervensi dari pemerintah kabupaten gitu untuk guru-gurunya selama PJJ. Akhirnya kawan kami dipanggil ya oleh dinas pendidikan ini. Alhamdulillah ya media itulah ya fungsinya media mengingatkan ya kepada pemerintah gitu. Tapi alhamdulillah kabarnya ke kami pemerintah Kabupaten Konawe Selatan itu responsif. Ya kan, bukan berarti dipanggil habis itu dimarahin, diancam apa enggak, justru positif, terima kasih gitu. Dan bagus ya. Itu karena lewat media kan. Nah, kemudian juga misalnya di beberapa kabupaten di NTT juga seperti itu. Jadi kami melihat Pemda, ini kan sekolah ini kan di bawah dua Pemda ya, satu Pemprov, SMA, SLB, SMK, kemudian SD, SMP itu di bawah kota kabupaten. Nah, memang harus diingatkan ini Pemda-Pemda sekarang ya kan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru gitu. Baik itu yang daring maupun yang luring gitu kan. Yang kedua, Pemda-Pemda itu bisa loh sebenarnya bekerja sama mengajak atau meng-hire itu BUMN, ya bisa kan? Atau ribet mungkin BUMN, ajak pegiat-pegiat pendidikan, banyak banget itu Mbak di daerah-daerah, ya kan, pegiat pendidikan yang skalanya lokal. Atau organisasi profesi guru, ada FSGI, ada IGI, ya kan, ada Pergunu, gitu. Itu macam-macam di daerah bisa dilibatkan dan mereka punya jaringan juga sampai ke daerah-daerah. Kalau misalnya susah nih meng-hire lembaga negara atau apa tadi tuh BUMN gitu kan. Nah, inisiatif yang berasal dari swadaya ini saya pikir sekarang perlu gitu. Ya, tetapi pemerintah jangan sampai lupa juga, mentang-mentang gurunya inisiatif sendiri ya kan, bergerak sendiri, itu negara anteng-anteng aja, ongkang-ongkang kaki, ya jangan, ya kan ada anggaran, kewajiban Anda di situ gitu. Jadi seperti apa yang disampaikan Mas Menteri itu ya Daya, kita bergotong royong dalam pendidikan ya. Ya, bergotong royong dalam pendidikan, dalam artian tentu ada skala-skala mana yang besar kan gitu ya. Jangan sampai nanti gotong royong dalam pendidikan ini ditafsirkan menjadi
ya sudah semuanya bergerak, ya pemerintah hanya ngasih uang, ya nggak bisa begitu ya. Ya kan, mentang-mentang ada anggaran, apa ini namanya sekarang nih kan, organisasi penggerak kan gitu ya. Nah, lalu anggaran dikasih tuh organisasi guru, ya kan, gajah, ya kan, gajah kan ya? Gajah, kijang. Gajah 20 miliar, macan 5 miliar. Oh, satu lagi apa? Kijang 1 miliar. Nah, terus setelah itu sudah gitu. Oh, tidak bisa. Harus ada pendampingan, evaluasi, supervisi yang paling penting agar uang negara tidak disalahgunakan. Ini gajah loh. Saya khawatir nanti, mohon maaf ya, ini bukan merek ya. Ini saya nggak ngomongin merek produk apapun. Jangan sampai nanti jadi gajah duduk atau jadi gajah bengkak. Ya, karena sudah keenakan duduk ya. Itu maksud saya, keenakan duduk itu, Mbak Indri, mantap tuh, sudah paham langsung. Itu poin saya, Mbak. Ya, jadi gajah duduk atau gajah bengkak. Jadi artinya sudah dapat uang, kemudian uang ini harus jelas mekanisme pertanggungjawabannya, pelaporannya, penggunaannya, ya pemakaiannya, akuntabel dan transparan. Jangan sampai naudzubillah, karena kawan-kawan guru juga. Kawan-kawan guru nanti berurusan dengan KPK, jangan sampai. Karena saya melihat, amit-amit ya. Amit-amit katanya tuh. Jangan sampai nanti kawan-kawan kami guru ini, kan kami kasihan juga, berurusan dengan KPK, karena ini uang negara. Saya melihat ada yang dapat sampai 4 gajah. Ada 4 gajah berapa tuh? 80 miliar. 80 M ya. Ya Allah, kan ngeri-ngeri sedap itu. Kami guru nggak pernah tuh mengelola uang sekian miliar, ya Allah, uang negara. Ya. Ini aja Kepsek di Inhu ngundurkan diri itu, ngelola dana bos doang. Kepsek saja 64 orang ya mengundurkan diri. Iya, 64 orang. Di Riau, Indragiri, Indragiri Hulu ya. Indragiri Hulu. Tempat saya itu dah. Ya kan, di Indragiri Hulu itu mengundurkan diri gara-gara uang bos. Nah, ini berlomba-lomba, ya kan, berlomba-lomba. Tapi nggak apa-apa lah. Kan kalau kata Fastabiqul khairat katanya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi FSG mengingatkan agar gotong royong yang dimaksud itu harus jelas, akuntabel, harus dievaluasi, disupervisi, uangnya dikemanakan, kan gitu. Jangan sampai negara sudah ngasih uang kok ke organisasi penggerak untuk melatih guru 1 tahun anggaran, dapat gajah 20 miliar, ya sudah. Oh, nggak bisa seperti itu. Ingat, pertanggungjawabannya ke rakyat. Ini uang rakyat loh. 20 miliar satu program, satu paket, satu organisasi ada yang dapat 4 paket, maka ada yang lebih loh, Mbak. Gimana tuh nih? Iya. Kan? Oke. Oh, ini ada pertanyaan ini, silakan nih, ada pertanyaan nih, Ini ada dari Uni Dewi nih, Uni Dewi. Ini katanya kan biasa ini dari kawan media juga ya? Dari kawan media juga ya? Kawan media, iya betul. Ini katanya menanggapi Mbak Kori tadi, ikutan ngasih masukan ya, rala dikit juga Nri, ibu-ibu bukannya nggak mau sekolah. Oh ya, nanggapi tadi. Sudah. Nah, sekarang memang betul madrasah pertama itu adanya di rumah. Ya. Tapi kan nggak semua emak punya kemampuan mengajar yang mumpuni sama anaknya. Terlebih untuk ilmu eksakta. Betul. Kan sekarang lebih canggih-canggih itu dah. Betul, pelajaran sekarang lebih canggih dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu lah. Ya, gitu. Saya tahu. Ya, saya tahu lah. Gitu. Uni ini kayaknya produk kurikulum 94 apa 84 nih kayaknya. CBSA. CBSA itu bahasa kampung Uni ada itu artinya. Cabiak buku sampai habis gitu ya. Nah, oke. Artinya sobekin buku sampai habis gitu ya. Oke. Iya, betul. Memang tidak semua orang tua memiliki kompetensi dalam menyesuaikan kurikulum sekolah. Kalau dalam mendidik, pasti orang tua itulah madrasah utama. Saya sepakat. Itu kan hadis Nabi kalau nggak salah ya, kalau yang Islam. Nah, pertama dan utama ya. Betul. Dalam konteks kurikulum sekolah, pasti tidak semua orang tua ada yang pemahaman ke sana. Bahkan orang tua kita juga banyak yang pendidikannya rendah. Nah, makanya begitu bergantungnya orang tua kita kepada negara dalam hal ini. Jadi kalau negaranya tidak intervensi kayak tadi, cenderung membiarkan gitu kan, wah ini bagi saya dosanya sangat besar terhadap
orang tua. Betul, betul. Karena banyak yang tidak mampu secara akademik, orang tua kita itu yang betul-betul menyerahkan ke sekolah gitu kan. Nah, sekarang anak terpaksa belajar dari rumah. Nah, pertanyaannya bagaimana? Saya melihat ada beberapa guru misalnya, ada inisiatif guru datang ke rumah atau guru kunjung itu. Ya kan? Saya pikir guru kunjung ini bagi daerah-daerah tertentu ini bisa dipakai. Walaupun nggak efektif. Sekarang nggak ada yang efektif loh ya, nggak ada yang ideal loh. Jadi jangan berpikir sekarang, oh itu nggak efektif, ini memang nggak efektif ya. Itu nggak ideal, memang nggak ideal. Kan begitu. Krisis ya, lagi situasi krisis. Betul. Hatta dalam keadaan normal pun pembelajaran dan pendidikan kita banyak kok yang nggak efektif. Nah gitu loh, apalagi dalam keadaan sekarang. Nah jadi model guru kunjung ke rumah, saya pikir itu bisa membantu, ya kan, mendidik siswa. Nah ini yang harus diapresiasi. Saya mendapatkan info, misalnya kawan-kawan kami yang anggota Serikat Guru di Kabupaten Bima, Serikat Guru Kabupaten Garut, ya, kemudian yang tadi tuh Konawe Selatan, ada lagi di Berau nih, Berau, mana itu Berau? Kalimantan Timur. Berau, Kalimantan Timur ya. Sama Kutai Kertanegara, mereka juga Kaltim ya. Kaltim apa? Ya, Kaltim mereka juga melakukan hal yang sama di daerah yang tidak ada internet, gitu kan, mereka datang, tapi memang nggak efektif, nggak bisa tiap hari nih. Kalau yang daring kan saya bisa tiap hari, gitu kan, karena kita internet listrik. Tapi kalau di sana enggak, karena jumlah guru juga terbatas. Nah gitulah. Jadi metode guru kunjung ke rumah atau tanda kutip ya dengan protokol kesehatan, misalnya di balai desa tadi, ya kumpul di balai desa dengan fasilitas internet dari desa atau apa itu namanya komputer dari desa, ya kan, itu bisa mengurangi ketimpangan. Kalau enggak, waduh, ini ketimpangan sosialnya, kesenjangan sosial makin melebar antara anak yang dilayani daring dengan anak yang dilayani secara luring, apalagi yang nggak ada internet yang 46.000 tadi. Waduh, ini berbahaya bagi bonus demografi kita. Oke dah, berarti dah selain kreativitas guru juga perlu intervensi pemerintah ya dah, karena ini mempertaruhkan masa depan anak-anak kita ini. Betul, karena ukuran kita kan bonus demografi, ya kan? Ini kan kita sedang menikmati bonus demografi beberapa tahun ke depan. Jangan sampai anak yang sekarang kita didik, PAUD sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi negeri itu senjang gitu. Itu bahasa Minang ya, senjang. Apa kesenjangan ya? Kesenjangan, gap ya, gap. Gap atau apa disparitas. Terjadi disparitas. Nah, ini disparitas itulah yang harus diperpendek oleh negara. Itulah makanya harus ada intervensi negara dengan anggaran, dengan fasilitas, dengan otoritas, gitu loh. Ya kan? Supaya disparitasnya ini tidak tinggi. Karena kan sekarang angka kemiskinan juga naik nih gara-gara COVID ini. Ya kan? Nah, kemudian ya anak-anak yang 46.000 tadi itu loh. Jadi saya sekarang boleh nanti Uni Indri lewat Antara bertanya ke Mas Nadiem. Mas Nadiem, apakah punya berapa anak Indonesia yang tidak mampu, anak sekolah, yang tidak memiliki gawai, apalagi laptop? Ya, yang dia belajarnya daring. Masalahnya Mas Nadiem menghindari ini. Oh begitu ya? Waduh, Mas Nadiem menghindari wawancara. Ya, oke lah. Menghindari. Kalau begitu, menghindari. Aja cuma satu arah. Oke, Zoom satu arah ya. Padahal sekarang kita di kelas sudah dialog loh, bukan monolog lagi loh ya. Monolog sudah kami tinggalkan. Guru-guru yang masih bermonolog di kelas pasti anak-anak akan bosan. Ya, yang dibutuhkan sekarang adalah dialog alias dua arah gitu ya. Itu guru-guru loh ya. Arahnya kemana nih dah? Ya ini paham lah ya. Guru-guru saja sudah dialog, yang dipakai itu ada tuh metode dialog ya. Paulo Freire itu mengajarkan dialog sebagai salah satu metode dalam pembelajaran ya. Dialog yang setara gitu. Jadi anak berpendapat, anak berbicara apa yang ada dalam pikirannya, guru menghargai gitu kan. Nah itu dua arah ya. Itu sekolah. Ya harusnya Mas Menteri sebagai bapak kami, guru kami, ya dialog dong. Masa kami sendiri di sekolah sebagai anak-anak beliau
itu sudah menggunakan dialog dalam pendidikan gitu kan, ya mestinya begitulah. Nah, jadi mohon disampaikan berapa anak-anak yang tidak punya gawai, nggak punya akses terhadap internet. Ya, saya pikir ini menjadi sebuah kedaruratan. Nah, mohon disampaikan. Ya, anak-anak yang jumlah sekolahnya tadi 46.000 tadi. Pemerintah harus punya datanya itu. Berapa dia yang nggak punya gawai, nggak punya laptop, harus diintervensi. Harus berbasis data. Ya, jadi jangan asumsi lagi. Berbasis data. Pertanyaannya, Mas Menteri punya nggak datanya? Pak Dirjen punya nggak datanya? Ya, Pak Hamid punya nggak datanya? Harusnya punya, gitu loh. Itu harus segera diintervensi. Iya, iya. Itu nih. Siap dah. Ini sepertinya nggak ada pertanyaan dah. Closing statement dah terkait diskusi ini kita. Yang nonton cukup banyak ini. Ini ada dosen juga nih, kawan saya. Lumayan dah. Ada guru, ada serikat guru juga nih, ada Mas Pandi nih ya. Ada dosen mana nih? Kawan saya juga ini, Pak dosen dari Pak Surya ini, dari Esa Unggul. Iya. Oke, closing statement. Kalau di saya teman-teman nih. Ya. Lanjut. Closing statement dari kami, yang pertama adalah negara harus segera mengintervensi 46.000 tadi satuan pendidikan yang tidak mendapatkan pelayanan selama PJJ. Yang kedua, kami mengapresiasi kawan-kawan guru yang mau belajar, yang terus mau belajar selama pandemi ini. Tidak hanya selama pandemi ya, tapi seterusnya. Bagi saya atau bagi kami, guru-guru yang berhenti belajar lebih baik berhenti mengajar aja. Ya, guru-guru yang berhenti belajar lebih baik berhenti mengajar aja. Nah, kami melihat sekarang ada intensitas, ada gairah guru-guru di seluruh Indonesia ini untuk belajar menggunakan metode daring, memanfaatkan media-media aplikasi itu sekarang tinggi ya. Saya apresiasi itu. Yang ketiga adalah orang tua memang sekali lagi harus punya frekuensi yang sama dengan sekolah. Sekolah harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua agar orang tua ini juga bisa mendampingi anak-anaknya. Bagi orang tua yang tidak punya kompetensi dalam artian tadi, orang tua kita banyak yang punya paradigma serahkan anak ke sekolah, sekolah adalah tanggung jawab, pendidikan adalah tanggung jawab sekolah, ya memang harus diberikan pengertian-pengertian. Dan kita tidak bisa memaksa orang tua kita yang pendidikannya rendah, yang dia tidak memahami kurikulum sekolah. Tentu opsi-opsi guru datang ke rumah dengan ini ya, dengan apresiasi dari negara gitu. Misalnya memberikan insentif, iya harus diberikan insentif guru-guru yang datang ke rumah karena ada ongkos. Di Papua itu, di Jayawijaya, ya kawan-kawan kami di Keerom, Kabupaten Keerom, mereka datang ke rumah itu, ya. Negara harus memberikan biaya untuk ongkos, transportasi, dan seterusnya, saya pikir. Nah, supaya orang tua kita juga terbantu, khususnya yang orang tuanya pendidikannya juga tidak mampu, tidak paham. Gitu. Jadi itu, gotong royong, betul gotong royong, tetapi kita tahu mana skalanya yang besar di sini. Gitu. Negara jangan hanya intervensi memberikan dana, tetapi juga penggunaan dananya harus akuntabel, dipertanggungjawabkan, karena ini uang rakyat untuk anak-anak Indonesia. Itu mungkin nih. Oke dah, terima kasih ya dah udah mau hadir sharing di sini bersama teman-teman Facebook kita. Ya, ini siap. Dari Mbak Kori nih, ada ini apa ada nih Mbak Kori nih? Dri, sekalian kalau ketemu Mas Nadim, ada ibu yang nitip pesan Mas Nadim jangan jalan mulu ke luar negeri, coba sekali-sekali ada di sini mak-mak. Ya, luar negerinya nggak jauh. Luar negerinya kan Singapura aja katanya ya. Oke, lanjut. Lanjut dah, kita apresiasi guru-guru dan sekolah sekarang sudah makin mantap, mulai rapi memberikan tugas virtual. Wah, ini ada pimpinan saya nih masuk. Ini Profesor Sofyan Hanif. Prof, terima kasih Prof. Ini diskusi. Iya, terima kasih Prof. Sofyan Hanif ada. Berarti kita gimana nih? Ya, ini guru besar. Tampilannya beda-beda. Oh iya, di saya Prof. Sofyan Hanif, terima kasih. Ini pimpinan kami di sekolah saya, kemudian guru besar UNJ beliau. Ini dengan Uni Indri, Prof. Halo Prof, terima kasih Prof udah nonton Prof. Wartawan diskusi Antara. Kita. Oke nih, saya kembalikan ke ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, udah terima kasih banyak ya udah mau berbagi sharing dengan teman-teman Facebook.
Izin nanti saya izin buat kutip ya untuk ditulis. Oke. Mungkin untuk besok. Terima kasih Uni Indri, terima kasih hadirin semua, Bapak Ibu semua. Ini apa namanya kebahagiaan juga karena nanti Insya Allah nanti beritanya akan turun ya. Ini Antara ya dari kawan-kawan Antara. Terima kasih. Insya Allah ya. Terima kasih dah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih teman. Ya teman Facebook kita akhiri ya. Dah, berjumpa lagi.